Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pernah nggak kamu ngeliat teman kamu, kerabat kamu, atau mungkin kamu sendiri yang punya tanggung jawab besar jadi tulang punggung buat keluarga? Dalam arti dirinya jadi sumber penghasilan utama yang menghidupi sebuah keluarga besar. Mulai dari kebutuhan hidup anaknya, terus biaya hidup orang tua, kakek, nenek, biayain kuliah adik-adik, sampai mungkin bantuin biaya sekolah keponakan juga. Nah, orang-orang yang jadi tulang punggung keluarga ini sebetulnya punya julukan khusus, yaitu Sandwich Generation. Sandwich Generation adalah istilah yang ngegambarin fenomena sosial di mana banyak masyarakat yang punya tanggung jawab finansial dan emosional yang terhimpit sama dua generasi sekaligus. Di satu sisi tanggung jawab buat nafkahin keluarga sendiri, yaitu pasangan dan anak-anak, sekaligus ngerawat dan nafkahin orang tua dan keluarga besar lain. Sampai di sini ada nggak di antara kamu yang ngerasa kalau kamu adalah bagian dari generasi sandwich? Kalau iya, kamu sebetulnya nggak sendirian. Karena di Indonesia nih, rasio ketergantungan penduduk terhadap masyarakat di usia produktif itu tinggi banget, mencapai 44,67% menurut data BPS tahun 2022. Artinya di setiap 100 orang di Indonesia, ada 44 orang yang ngegantungin kebutuhan hidupnya ke orang lain yang masih produktif. Dan kalau kita ngelihat data dari BPS terkait penduduk usia lanjut, ada sekitar 77,8% lansia yang kehidupannya tuh ditopang sama anggota keluarga yang masih bekerja. Rasio ini tuh tinggi banget ya kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain yang umumnya punya struktur sosial masyarakat yang lebih mandiri secara finansial. Dan kalau kita lihat dari kacamata ekonomi dan personal finance, hal ini sebetulnya bukan hal yang bagus. Justru fenomena ini tuh nggak sehat. Karena idealnya ya kita tuh cuma perlu nafkahin keluarga inti aja. Makanya fenomena ini jadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Buat kamu yang jadi bagian dari generasi sandwich, tetap semangat ya. Kamu itu hebat banget. Karena udah bisa nanggung beban yang jauh lebih berat daripada yang seharusnya. Di saat orang lain bisa nikmatin uang yang dihasilin buat healing, self-reward, nikmatin hobi atau hal-hal konsumtif lain, kamu rela berkorban dan ngutamain keluarga kamu. Di saat orang lain ngabisin uangnya buat flexing dan pamer pencapaian, kamu bisa ngebuang semua ego kamu demi kebutuhan keluarga. Menjadi generasi sandwich emang tantangan tersendiri yang butuh kerja keras ekstra buat bisa keluar dan mencapai kesuksesan. Tapi kamu pernah penasaran gak sih, kenapa ya fenomena ini rasa-rasanya kok cuma terjadi di Indonesia aja? Kenapa ya situasi ini jarang jadi gambaran yang kita lihat di film-film luar negeri? Kalau di Indonesia kan rasanya sering banget gitu. Ada karakter yang diilustrasiin jadi tulang punggung keluarga, yang kerja banting tulang buat ngirim uang tiap bulan ke kampung, yang rela ngirit-ngirit karena harus biayain adik sekolah atau orang tua yang sakit. Tapi kok penggambaran ini jarang ada ya di luar negeri? Seenggaknya di film-film luar deh, jarang banget kita dapat gambaran kalau seseorang itu harus kerja buat biayain orang tua sampai kakek neneknya. Dan biasanya sosok lansia itu kok bisa mandiri ya secara keuangan dan terkesan gak butuh support dari anak-anaknya. Apa fenomena generasi sandwich ini cuma ada di Indonesia aja? Oke, sebenarnya fenomena generasi sandwich ini terjadi di semua negara. Tapi memang rasionya kebanyakan gak setinggi di Indonesia. Misalnya di Amerika, di mana menurut survei Pew Research Center di tahun 2021, penduduk yang digolongin sebagai generasi sandwich itu cuma sebesar 23%. Terus gimana dengan di Indonesia? Survei dari Litbang Kompas tahun 2022 di 34 provinsi di Indonesia, ternyata ada 67% responden survei yang bisa digolongin dalam generasi sandwich. Ternyata rasionya tinggi banget ya di Indonesia. Tapi kenapa sih fenomena ini terjadi lebih parah di Indonesia dibanding banyak negara lain? Sebetulnya jawabannya kompleks, tapi kalau aku bisa sederhanain ada dua faktor utamanya. Yang pertama itu sistem uang pensiun dan jaminan sosial hari tua di banyak negara lain memang harus diakuin jauh lebih baik daripada di Indonesia. Yang kedua, tingkat literasi keuangan di Indonesia emang masih rendah banget. Jadi belum banyak gitu masyarakat yang punya kesadaran buat ngerencanain masa pensiun supaya bisa mandiri secara keuangan. Sekarang kita bahas sedikit poin pertama yuk, yaitu sistem jaminan hari tua dan pensiun. Buat kamu yang belum tahu, di banyak negara maju kayak Kanada, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan banyak negara lain, mereka tuh punya sistem jaminan hari tua buat semua penduduknya yang udah mencapai usia lansia. Jadi penduduk negara-negara itu nggak usah bingung hari tuanya miskin dan harus bergantung sama anak.
Soalnya semua biaya kebutuhan hidup dan pengobatan ditanggung sama negara. Sisanya mereka bisa nikmatin hasil pensiun dari aset atau tabungan investasi mereka. Selain sistem jaminan hari tua, ada juga hak pensiun. Misalnya di Amerika nih, buat mereka yang berpenghasilan di bawah $895 per bulan, pas pensiun mereka bisa dapetin santunan pensiun sebesar 90% dari gajinya. Sementara buat yang penghasilannya lebih tinggi, umumnya mereka udah punya aset atau investasi sendiri yang bisa ngebiayain hari tua mereka. Terus kalau di Indonesia gimana nih? Menurut survei Manulife Investment Management di tahun 2022, mayoritas pensiunan Indonesia itu cuma ngehasilin 20% aja dari penghasilan mereka sebelum pensiun. Jadi mayoritas usia pensiunan itu masih harus dagang, jaga toko, atau bergantung sama anak-anaknya yang masih kerja. Sekarang kita bahas faktor kedua yuk, yaitu kurangnya kesadaran perencanaan finansial dalam jangka panjang. Sekarang coba deh kamu lihat oma opa atau eyang yang udah masuk usia lansia. Berapa banyak di antara mereka yang nyiapin tabungan pensiun dalam bentuk investasi atau aset usaha yang bisa dijadiin passive income di hari tua? Mayoritas penduduk di Indonesia itu punya kesadaran yang rendah buat nyiapin hari tuanya. Kebanyakan cuma ngandelin pencairan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Banyak juga yang terlalu berharap sama uang pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdi. Dan gak jarang juga gitu yang berharap hari tuanya dibiayain sama anak-anak dan menantu sebagai bentuk utang budi karena mereka udah dibesarin sejak kecil. Tapi kenyataannya pencairan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu gak bisa diandelin buat menuhin kebutuhan pensiun yang panjang. Perusahaan tempat kita kerja di Indonesia juga belum tentu gitu ya bakal ngasih uang pensiun yang layak, apalagi sampai 10-20 tahun setelah kita udah nggak kerja lagi. Dan kalau para lansia dan pensiunan ini terlalu bergantung sama anak-anaknya secara finansial, ujung-ujungnya jadi bikin generasi sandwich baru di masa depan. Ironisnya sebetulnya akar dari masalah ini adalah literasi keuangan yang rendah pada generasi lama. Dan masalah ini cuma bisa diselesain sama literasi keuangan yang baik di generasi muda. Tapi kita nggak bisa nyalain sepenuhnya juga ke generasi orang tua kita. Karena pada zaman itu memang belum ada sumber pendidikan keuangan yang bagus. Di sisi lain mungkin generasi orang tua kita juga emang belum berkesempatan buat nyisihin sebagian uangnya untuk perencanaan pensiun karena penghasilannya masih pas-pasan. Kita juga nggak bisa terlalu nyalain pemerintah atau perusahaan tempat kita kerja. Karena harus diakui ini adalah situasi ekonomi kita di Indonesia, di mana pemerintah dan perusahaan emang belum bisa ngasih sistem pensiun dan jaminan hari tua yang baik. Jadi daripada nyalahin keadaan terus, memang pada akhirnya kita lah yang harus berusaha sebisa mungkin buat keluar dari kondisi sandwich generation dengan nerapin disiplin keuangan yang lebih baik lagi. Cuma dengan nerapin disiplin keuangan inilah kita bisa setidaknya sedikit meringankan beban dan tanggung jawab kita. Aku ngerti banget kondisi ini tuh sama sekali nggak gampang. Di tim ngomong sendiri ada cukup banyak yang jadi bagian dari generasi sandwich. Dan justru karena itulah, kita berusaha buat berkarya sebagai media literasi keuangan yang baik, supaya seenggaknya ada banyak konten edukasi keuangan gratis yang bisa bantuin teman-teman yang berada dalam generasi sandwich buat menata lagi keuangannya, buat lebih baik lagi dalam nentuin prioritas keuangan, bisa kenal dan paham jenis investasi yang cocok, dan dapetin informasi dan berita terbaru seputar keuangan dan ekonomi. Dan selain Ngomu, sebetulnya di era sekarang udah banyak banget ya aplikasi keuangan di Indonesia yang bisa kamu pakai buat bantuin kamu ngelola keuangan. Mulai dari aplikasi buat investasi, nyatet pengeluaran sehari-hari, sampai bank digital yang bisa bantuin kamu buat ngelola uang. Dan buat kamu yang mungkin mau mulai langkah pertama ngelola keuangan, tips pertama yang bisa kamu praktekin adalah pisahin rekening kamu sesuai sama tujuannya. Misalnya rekening pertama itu buat kebutuhan sehari-hari, terus rekening kedua buat tabungan sekolah adik, rekening ketiga buat renovasi rumah, rekening lain buat dana darurat pengobatan orang tua, dan seterusnya. Dengan misalnya rekening sesuai tujuan kayak gini, keuangan kita bakalan lebih tertata. Di era digital sekarang, misalnya rekening gini nggak perlu loh bikin rekening baru dari nol, tapi bisa otomatis dipisahin di bank digital. Salah satunya pakai Line Bank. Kamu bisa pisahin jadi beberapa rekening dan disesuaikan sama tujuan dan kebutuhan kamu. Nah, fitur kayak gini tuh sebetulnya bagus banget, cuman memang masih jarang ada di bank konvensional. Padahal sesederhana mecah kantong rekening ini penting banget buat nata keuangan biar nggak kecampur-campur gitu. Dan kalau aku perhatiin nih, fitur-fitur bank digital kayak Line Bank gini tuh ngertiin banget kebutuhan generasi kejepit zaman sekarang. Misalnya mereka bebas biaya bulanan dan biaya admin.
Selain itu buat transfer antar bank, bayar tagihan-tagihan, dan belanja pakai kris atau kartu debit, di Line Bank kamu bisa bebas biaya sampai 25 kali sebulan. Ini tuh pas banget ya buat yang harus transfer ke banyak keluarga setelah gajian ataupun bayar tagihan rutin. Terus buat fasilitas penggunaan kartu debit, kamu bisa bebas pakai di luar negeri, plus bebas biaya bulanan, dan bebas biaya pengiriman kartu fisik pertama kamu buat area Pulau Jawa. Kartu debit kamu juga bisa diatur nih buat transaksi dari rekening tertentu yang udah kamu bikin tadi. Fitur ini berguna banget ya kalau kamu mau ngasih kartu ke keluarga yang saldonya bisa terus kamu pantau. Ternyata fitur secanggih dan sepraktis ini masih banyak yang belum tahu loh. Padahal lumayan banget buat hemat sekaligus dapat layanan bank digital yang banyak fitur dan promonya. Ada satu lagi nih yang menarik. Bank digital kayak Line Bank juga nawarin fitur investasi praktis dalam format time deposit atau deposito dengan jangka waktu 1-12 bulan. Menariknya buat kamu yang mau deposito dengan maksimal penempatan sampai 500 juta, kamu bakal dapat bunga 6%. Kalau lebih dari 500 juta, jadinya 5% aja per tahun. Nah, kalau di bank umum biasanya deposito itu ada denda ya kalau narik saldo sebelum jatuh tempo. Kalau di Line Bank nggak ada denda. Tapi memang bunga depositonya jadi berubah kayak bunga tabungan biasa yaitu 1%. Line Bank juga banyak promonya loh, mulai dari transaksi kartu debit, transaksi pakai kris, sampai time deposit. Semua promo ini terbuka buat kamu dan detailnya bisa diakses di website atau aplikasi Line Bank. Oke deh, itu aja dari aku. Dan buat kamu yang lagi di fase sandwich generation, aku mau ucapin kamu hebat banget udah bisa sampai sejauh ini. Tetap semangat dalam disiplin keuangan, karena kerja keras dan tanggung jawab kamu bisa bikin generasi selanjutnya dapat kesempatan yang lebih baik. Buat kamu yang lagi ada di fase ini, ceritain yuk perjuangan kamu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.